Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Dewa sama Nana juga sangat shock dan Dewa juga langsung dia mewek mendengar bahwa Balia sudah meninggal. Lalu di sisi lain juga di sini si para buana juga dia masih memeluk Tante Saras yang masih dia mewek karena shock dia Balia sudah meninggal. Lalu di sisi lain Pak Fajar juga dia masih dia memeluk Balia sambil dia berteriak-teriak sambil dia juga menangis menyebut-nyebut nama Cornelia. Terlihat Pak Fajar juga sangat-sangat sedih karena Balia sudah meninggal. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya Tante Merlin di sini dia lagi berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya pernikahannya anaknya yaitu Pak Fajar supaya direstuin oleh Tante Saras. Pas sudah sembahyang dia menerima telepon dari Nana dan di sini dia juga langsung mengangkat telepon itu. Lalu Tante Merlin juga di sini dia juga sangat kaget karena Nana dia mengasih tahu kepada Tante Merlin bahwa Balia sudah meninggal, kata Nana kepada Tante Merlin. Di sini juga Tante Merlin juga pas sudah dikasih tahu oleh Nana dia juga sangat kaget dan dia juga langsung menangis. Dia juga teringat sama anaknya. Dia juga gak lama kemudian langsung pergi ke rumah sakit. Lalu di sini Nana juga sudah mengasih tahu kepada Tante Merlin dia juga pulang lagi ke tempat di mana Balia yang dirawat. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya Buana, si Lipia sama si Bro Kroni yang dia mau shopping tiba-tiba dia menerima WA dari rumah sakit bahwa Balia sudah meninggal. Di sini juga si Bro Kroni sama si Lipia juga sangat kaget dan dia juga mendoakan Balia yang sudah meninggal. Lain lagi di sisi lain si Alia si Atel di sini sangat senang karena dia akan memanfaatkan situasi ini karena Dewa sama Pak Fajar lagi sibuk mengurusin Lia. Tiba-tiba datanglah si Ken Kevin yang baru datang dari luar kota. Di sini juga si Ken Kevin juga dia mengasih kejutan kepada si Alia si Hilen Atel. Lalu si Alia si Atel juga ngomong kepada si Ken Kevin, kenapa kamu mau datang dari luar kota kok nggak ngasih kabar sama saya? Kata si Alia si Hilen Atel. Lalu di sini juga si Ken Kevin juga ngomong kepada si Alia si Hilen Atel, anak kita bagaimana, sehat enggak? Kata si Ken Kevin kepada si Alia si Atel, ya sehat, kata si Alia si Atel kepada si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga dia ngomong kepada si Alia si Atel, kok ini kantor kok sepi kayak gini? Kata si Ken Kevin kepada si Alia si Atel. Si Alia juga di sini dia menceritakan semuanya kepada si Ken Kevin bahwa Cornelia mengalami kecelakaan. Semua juga dia lagi sibuk mengurusin Lia yang ada di rumah sakit. Lalu tiba-tiba dia menerima telepon dari Jihan. Jihan juga mengasih tahu kepada si Alia si Hilen Atel bahwa Cornelia sudah meninggal. Lalu si Alia si Hilen Atel yang sudah dikasih tahu oleh Mbak Jihan bahwa Cornelia meninggal, dia bukannya berduka tapi dia sangat senang karena Cornelia sudah meninggal. Lalu si Alia si Atel juga dia mengasih tahu kepada si Ken Kevin. Lalu si Alia si Atel sudah mengasih tahu kepada si Ken Kevin bahwa Cornelia sudah meninggal. Di sini si Ken Kevin juga akan memanfaatkan situasi ini dan juga dia menyuruh kepada si Alia si Hilen Atel, dia suruh mengeruk semua klien-kliennya perusahaan Buana dan perusahaannya yang diurus oleh Pasa sama Pak Fajar. Lalu di sisi lain di sini sebuah masjid di sini semua bisa Dewa sama Pak Fajar semua di sini yang lagi menyampaikan jenazahnya Balia. Pas sudah disembayangkan jenazah Balia, Pak Fajar juga langsung dia duduk di dekat masjid itu sendirian. Gak lama kemudian Nana sama Dewa menghampiri Pak Fajar dan Nana juga ngomong kepada Pak Fajar, mau dimakamkan di mana Lia kak? Kata Nana kepada Pak Fajar, dimakamkan di dekat Nanda, kata Pak Fajar. Tiba-tiba datanglah si Tante Saras, dia ngomong, enggak, Lia akan dibawa ke Bali karena dia kelahirannya di Bali, saya akan makamkan di Bali, kata kata Tante Saras kepada Pak Fajar.
terjadilah di sini cekcok antara Pak Fajar sama Tante Saras karena rebutan di mana dimakamkan Mbak Lia. Di sini juga Nana sama Tante Merlin dan semua juga dia cuman melihatkan Pak Fajar yang lagi cekcok sama Tante Saras. Di sini juga Pak Fajar juga sangat marah kepada Tante Saras. Kalau benar-benar Tante Saras sayang kepada Mbak Lia, kenapa Tante Saras menyabotase surat pernikahan saya? Kalau Tante Saras tidak menyabotase surat itu, saya sudah menikah, sudah bahagia sama Koko, kata Pak Fajar. Di sini juga Tante Saras juga langsung aja dong, dia diam dan dia juga tidak mau ngalah. Pokoknya saya tidak akan memakamkan Lia di sini. Lalu di sini Pak Fajar juga langsung dia sujud di kakinya Tante Saras supaya Tante Saras menyetujui Mbak Lia dimakamkan di Jakarta di dekat makamnya Nana. Tapi di sini keke dia juga mau membawa Mbak Lia ke Bali. Gak lama kemudian datanglah pegawai rumah sakit. Dia juga nanya kepada Tante Saras, mau dimakamkan di mana? Ini jenazah, kata pegawai rumah sakit. Lalu Tante Saras juga dia ngomong, langsung masukkan aja ke ambulan, langsung antarkan ke bandara. Jenazahnya Lia mau dibawa ke Bali, kata Tante Saras. Singkat cerita, di sini pegawai rumah sakit juga sudah ngomong kepada Tante Saras, dia juga pulang lagi ke dalam rumah sakit. Lagi di sisi lain, si Alia si Atel yang mau ke kantornya Dewa, dia ketemu sama karyawan Dewa. Dia juga nanya kepada karyawan itu, ada Pak Dewa enggak? Kata si Alia si Atel, saya mau ngasihkan berkas ini, kata si Alia si Atel kepada karyawannya. Lalu di sini si Alia si Atel juga dia mengasihkan berkas itu, padahal dia juga mau mengambil semua kliennya Dewa sama Pak Fajar dan Pasha. Di sini si Alia si Atel juga memanfaatkan situasi ini. Lalu si Alia si Atel juga dia pergi ke ruang meeting. Pas di sana ada klien-kliennya Dewa yang lagi meeting. Lalu si Alia si Atel juga dia langsung video kliennya Dewa yang lagi meeting. Lalu di sisi lain di sini si Alia si Atel juga langsung pergi lagi mendekati ruang meeting yang lain. Pas mendekati ruang meeting yang lain, di situ juga ada yang meeting. Di sini juga si Alia si Atel melihat ada yang meeting lagi di ruangan yang lain. Dia juga langsung mengambil HP dan video kliennya Dewa yang lagi meeting. Di sini juga si Alia si Atel sudah video semuanya klien-kliennya Dewa. Dia juga langsung pergi dari kantornya Dewa. Benar-benar si Alia si Atel sama si Kevin, situasi kayak gini orang lagi berduka, di sini dia manfaatkan situasi kayak gini. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri, buku untuk episode malam ini 18 Mei 2022 hanya di SCTV1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo berbati soedat. Kalau Mimin terus ngebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.